Oke, halo semuanya, kembali di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk mengupload image ke database kita. Namun, di sini kita tidak mengupload image-nya secara langsung, tapi kita mengupload URL online-nya. Nah, jadi proses yang di sini saya itu menggunakan yang namanya API online yang bernama ImageBB. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, jadi ImageBB ini memungkinkan kita untuk mengupload image dari API kita atau kita langsung melakukan request ke API ImageBB-nya ini, dan dari ImageBB-nya ini kita akan mendapatkan respon berupa URL online-nya. Jadi yang kita simpan ke database image itu berbentuk string atau URL online-nya. Nah, nantinya URL online yang menampilkan gambar kita itu tersebut yang akan kita panggil dan kita bisa memperlihatkan image kita di front end atau di tampilan web kita. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai aplikasi React ya, simpel saja, yang isinya itu benar-benar simpel, yakni hanya ada form yang di dalamnya ada dua input. Yang pertama itu ada image dan juga caption untuk teks ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan React dan di sini saya sudah membuat 3 use state atau 3 atribut ya di sini ya. Ada URL, caption, dan juga loading. Nah, jadi URL ini akan saya gunakan untuk menyimpan respon yang saya dapat dari API ImageBB ini. Seperti itu. Yang nantinya URL ini juga akan saya tampilkan di halaman web ini. Bisa kita lihat di sini source-nya itu URL dan di bawahnya itu akan ada caption yang kita taruh yang habis kita isi di input text ini. Oke, kedua di sini ada caption ya, sudah tadi untuk menggunakan captionnya. Tapi ini hanya sementara ya, hanya di front end aja ini. Dah, nantinya di sini saya tidak akan melakukan back end, tapi aku harap kalian udah mengerti ya cara menyimpan database data data URL ini ke database kalian. Jadi kita tinggal ambil URL-nya ini yang use state ini, dan juga kita tinggal ambil caption-nya mungkin jika mau disimpan ke database juga ya. Nah, jadi yang kita simpan ke database itu berbentuk string link ya. Jadi seperti link, jadinya itu bisa menghemat database kita. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak resource atau penyimpanan ya nanti di servernya. Sebenarnya bisa juga kita upload menggunakan multer seperti itu, tapi itu akan menghabiskan banyak resource ya. Jadi saya sarankan menggunakan ImageBB ini. Seperti itu, aku harap kalian mengerti. Jadi di sini kan saya sudah punya tampilan seperti ini. Jadi pada saat input image-nya itu ini yang penting. Jadi type-nya itu pastikan file ya. Kemudian acep-nya itu bisa kita tulis seperti ini, image/all. Jadinya di sini maksudnya itu kita bisa menerima semua jenis image extension, misalkan PNG, JPG, JPEG maupun ICO ya. Oke, dan lain-lain ya. Kemudian di sini ini yang penting, saat kita melakukan on change atau saat kita memasukkan data atau file ke input ini, kita akan langsung mengupload image-nya dan kita masukkan event as parameter. Event itu apa? Event itu seperti apa yang kita lakukan di input ini, dan kita bisa ambil image yang sudah di input oleh user seperti ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat fungsi yang bernama seperti yang saya telah buat di sini sebelumnya, upload image. Jadi kita buat const upload image, itu seperti biasa kita mengambil i atau eventnya. Kemudian di sini saya akan menggunakan API dari ImageBB. Oke, sebelum saya lanjut membuat kodenya ini, kita akan ke ImageBB-nya terlebih dahulu ya. Jadi bila kalian belum punya akun ImageBB-nya, bisa langsung ke website resminya di bawah, atau saya cantumkan linknya di deskripsi ya, yakni id.imagebbb.com seperti ini.
Jika sudah, kalian di sini pertama-tama mungkin kalian akan disuruh untuk melakukan pendaftaran akun ya terlebih dahulu. Jadi kalian silahkan daftar akun, boleh membuat pakai Google atau yang lainnya. Setelah selesai mendaftar, tampilan halaman image BB-nya akan seperti ini. Seperti saya ini. Kemudian kita langsung menuju ke about, kita langsung menuju ke API ini. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat di sini sudah ada API key. Jadi mungkin yang baru pernah buat belum ada ya. Jadi kalian tinggal add API key, maka akan ada yang baru dan kalian bisa delete API key yang mungkin sudah tidak terpakai seperti itu ya. Jadi bisa dibuat lagi, bisa dihapus. Simpel sekali cara memakainya. Nah, jadi saya juga lupa memberitahu ya. Jadi di sini saya menggunakan Axios nantinya. Import Axios from Axios. Jadi mungkin yang belum mempunyai Axios di library-nya. Jadi Axios ini apa? Axios ini untuk melakukan request ke API di Image.bb. Sebenarnya boleh menggunakan JavaScript yang vanilla, ya ini menggunakan fetch ya. Tapi saya lebih suka menggunakan Axios. Jadi untuk menggunakannya bisa kalian ke root directory project kalian, kemudian npm i Axios. Seperti ini. Tapi karena di sini saya sudah menginstal Axios-nya, jadi saya tidak perlu lagi. Seperti itu. Oke. Setelah diinstal Axios, kita langsung ke sini ya. Kita bisa baca dokumentasinya. Jadi dokumentasinya tuh sangat simpel dan sangat mudah dimengerti di sini. Jadi untuk melakukan upload ke ImageBB ini, kita sudah diberikan endpoint. Jadi kita harus menguploadnya ke sini. API imageBB.com. Kita simpan ini terlebih dahulu, nanti kita akan pakai ini. Dan yang wajib itu kita wajib menggunakan API key di parameternya. Nanti saya akan isikan. Jadi di sini sudah diberikan bagaimana contoh melakukan example call-nya ya. Jadi dia masukkan upload, kemudian key-nya di sini diisikan. Kita isikan key yang kita punyai ini. Oke. Dan yang kedua yang required itu juga ada binary file. Nah, jadi binary file ini kita akan menggunakan form data nantinya di fungsi ini. Oke. Oke, dan di sini sudah diberikan example response-nya. Jadi setelah kita melakukan request, response itu akan seperti ini. Jadi yang kita ambil itu nantinya dari result data lagi ya, karena ini ada data lagi, dan kemudian kita ambil URL-nya ini. Jadi kita ambil URL-nya ini yang nantinya kita akan pakai untuk menampilkan image ini, atau mungkin kalian ingin memasukkan ke database, kalian bisa langsung masukkan res.data.url yang ini, kalian tinggal masukkan ke database kalian dalam bentuk string ya. Jadi simple sekali jika memakai API seperti ini. Kalian tidak perlu pusing-pusing seperti itu ya. Oke. Mungkin sekian ya bicaranya ya. Kita langsung saja menuju ke codingnya. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat use-state loading ya. Nantinya akan saya gunakan untuk menampilkan apakah upload image ini sudah selesai atau belum ya. Jadi kita melakukan request ke API itu kan tidak langsung ya. Makanya kita akan menggunakan callback nantinya di sini. Ini 10 and kemudian catch and finally kita buat itu ya. Tapi bisa juga menggunakan async, tapi di sini saya akan menggunakan callback saja karena simpel ya. Tapi sebenarnya simpelan async sih. Tapi di sini saya akan menggunakan callback. Oke. Lanjut langsung saja. Jadi pertama-tama kita set loadingnya itu sebagai true. Jadi bila kita set loadingnya sebagai true, user tidak akan bisa mengeklik button submitnya, karena di sini dia akan disable jika loadingnya itu true. Seperti itu ya. Jadi itu fungsinya, supaya user tidak mengklik submit saat image-nya itu belum di-upload. Jadi upload image ini kan memakan waktu deh ya. Jadi tidak bisa langsung selesai seperti itu.
Oke, kemudian di sini saya akan membuat variabel yang bernama file, yang variabelnya itu berisi target dot files. Jadi files yang ditarget ini banyak ya. Jadi kita ambil yang pertama saja. Ini yang di 0. Dia berbentuk array. Kemudian di sini saya akan membuat variabel yang bernama form data. Jadi form data itu merupakan kelas dari form data. Seperti ini. Dan kemudian kita tinggal form datanya kita append ya. Form datanya kita append. Ini yang key-nya image. Ingat ya, key-nya itu image atau nama tempat kita mengappend itu image. Yang kemudian apa yang kita masukkan sini ya ini file yang telah diupload oleh user. Ini yang akan disimpan di sini. Seperti itu ya. Itu saja, simpel sekali. Kemudian kita tinggal menggunakan Axios yang telah kita import. Axios post. Kemudian di sini kita akan masukkan endpoint yang tadi sudah diberikan. Nih, kita masukkan di sini. Jadi kita masukkan endpointnya. Kemudian kita masukkan key-nya. Jadi tanda tanya sebagai paramnya. Kemudian paramnya itu ada key sama dengan. Kemudian kalian tinggal isi dengan API key ImageBB kalian. Di sini tinggal copy, paste. Mungkin ini supaya lebih aman, mungkin kalian bisa memakai .env saja ya, supaya tidak dilihat. Misalkan kalian simpan di GitHub seperti itu, supaya aman. Oke. Jadi kita akan memasukkan body-nya. Body-nya ya ini form data yang tadi. Form datanya sudah kita buat. Setelah itu kita bisa menggunakan then di sini ada res-nya atau response-nya ya. Jadi response-nya di sini kita akan set URL-nya. URL kita di useState-nya itu dengan res.data lagi. Kenapa .data lagi? Karena bisa kita lihat di sini ya, respon JSON-nya itu di dalam data. Jadi untuk mengakses data ini itu kita masuk ke res.data. Kemudian di dalam ini kan ada data lagi, yaitu ini ya. Jadi kita .data lagi seperti itu. Dan terakhir .url. Jadi kita ambil ini ya, yang ini kita ambil. Oke. Setelah itu bila ada error kita catch. Catch errornya mungkin simpel saja errornya, mungkin kita akan console.error. Seperti ini, simpel saja. Harap tidak ada error. Kemudian finally, jika semuanya sudah selesai ya, ini pasti dijalankan. Finally-nya kita set loading-nya. Jadi false lagi. Yang artinya semua proses yang ini itu sudah dijalankan dan sudah selesai. Setelah itu baru kita bisa set loading ke false lagi. Seperti itu tuh. Nah, jadi apa sih fungsi handle upload di sini? Nah, handle upload di sini nantinya kalian bisa untuk upload ke backend kalian. Misalkan kalian kan bisa di posisi handle upload ini kan akan dipanggil pada saat dia mengklik submit ya, button submit. Ini on submit di sini. On submit dia akan menjalankan handle upload. Jadi handle upload ini jadi isikan prevent default ya, supaya isinya tidak kosong. Kemudian kalian tinggal URL, mungkin database kalian hit lagi, misalkan cons mungkin axios.post ke database, URL ke database, ke API kalian maksudnya. Kemudian datanya kalian tinggal masukkan misalkan URL yang tadi. Ya ini URL kan sudah tersimpan di sini ya. Karena ini. Kemudian mungkin captionnya kalian juga akan kirim ke database seperti itu. Kemudian seperti ini, bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi tapi di sini saya tidak akan melakukan itu karena saya harap kalian sudah bisa untuk melakukan upload ke API atau backend atau database kalian ya. Jadi
upload to database to backend API database, seperti itu saja. Nah, jadi setelah ini sudah selesai ya, di sini kita bisa menjalankan kodenya. Jadi untuk menjalankan kode React, npm run start. Di sini sesuai dengan di package JSON-nya. Oke. Harap kalian mengerti ya. Jadi ini simpel saja. Artinya bila kalian melakukan menyimpan ke database, kalian cukup simpan string URL-nya aja. Yang ini ya. Seperti itu saja, simpel. Nah, jadi di sini mungkin sudah diarahkan ke server kita. Oke, compile successfully ya. Nah, jadi misalkan kita pilih di sini image. Nih, favicon misalkan, gambar roti ya. Jadi loading. Nah, setelah selesai dia akan bisa diupload dan langsung kelihatan ya di sini. Dan misalkan captionnya itu roti, dia akan langsung di sini upload. Misalkan upload ke database. Misalkan ini preview dari gambar kalian bisa langsung lihat ya. Jadi bisa kita inspect di sini. Nah, di image ini, di show image ini bisa kalian lihat source-nya itu i.ibb favicon.png seperti ini. Jadi dia diubah, walaupun sebelumnya itu ICO ya, tapi di sini diubah ke PNG dan sudah diatur itu di image BB-nya ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi. Dia itu linknya sudah dicantumkan di sini yang kita dapat dari respon dari yang ini ya. Oke, mungkin segitu saja ya video kali ini. Bila ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.